saya lihat tuh orang-orang yang tuh percis sama di Palembang. Di Talang Bubuk Pak Darmo ya Pak. Wajib aja dia. Iya. Ramah-ramah Pak. Betul. Kami mimpi apa saya kesini tuh bisa terbangun. Itu ibu tadi bilang gini, nggak bisa bikin gini. Karena di sana tuh kalau di jalan itu orang bangun tuh mobil masuk. Jadi nggak bisa, kita tidak bisa. Dulu mau dibikin oleh dulu sama rombongan yang bikin. Yang vertical garden. Ya, itu alangannya gitu. Tadi sini kecil-kecil kan, tidak mungkin mobil masuk. Jadi bisa di sini. Kadang nggak bisa. Kalau ada orang meninggal pakai taruh, ada orang kerja, ada kita dia bikin alangan gitu. Bu, dia tidak bisa nyambung itu. Kalau tanamannya juga jalan itu 3 meter, dikasih kembang kiri kanan, sempit ya. Faktor air, dalam pun bilang setiap 10 meter kasih kerangan air. Memang harus ada itu ini karena panas ini bisa. Tapi kami tidak ucapkan banyak, tapi di hati kami sudah nyentuh. Iya, kami tidak nyangka di sini ada di kota ini tapi orang tidak mas-mas datang dengan Pak dari Batu Rajo ini. Pak Darmo. Tapi jadi balik, jadi modal. Ibu RW-nya genit ya. Pak itu Kenal itu. Saya bilang sama Pak Dedi, apakah dia ini tiap hari begini? Apa tidak? Apa karena kita datang dia begini? Rupanya memang setiap hari begini. Saya kira kan. Jangan GR Pak. Pegaya dia. Awas bapak kepancing kan Pak. Kalau Pak Darto kesini kan ada Erin. Oh ketahuan aku. Silakan. Mungkin itu Pak, walaupun sedikit tapi mengena ya, terutama Pak RT, Pak Ibu RW-nya. Di sana ada Ibu RW begini kerja. Cari ya Pak. Ya Pak. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, menggunung lah terima kasihnya. Karena memang termasuk banyak surprise kami ke sini. Pertama lokasi ini waktu pertama kali lihat kayaknya mirip nih. Tapi begitu diselami, ternyata bedanya jauh banget. Mulai dari tahun lamanya ini kita baru anak-anak bawang lah kalau istilah orang-orang Palembang itu. Paling baru berjalan 5 tahun. Di sini udah puluhan tahun yang memang itu. Terus kita lihat juga ke lokasi memang sebenarnya cita-cita kami di Pelaju di Talang Bubuk itu mirip seperti itu. Terintegrasi bahkan pakai sepeda ontel. Sudah sama Pak Ilung udah dikumpulin sepedanya banyak waktu itu. Tapi ternyata ya ada kendala lain akhirnya sepedanya dilepas lagi kan gitu kan. Karena memang ada masalah seperti Pak Haji bilang tadi, kita orientasi jalan lorong itu harus paling enggak mobil masuk satu. Karena mobil bisa masuk, mobilitas masyarakat tinggi. Mobil tenda masuk. Kalau kita buat kayak gitu pasti kan bongkar-bongkaran tuh. Dapur aja dibuat tinggi-tinggi kalau di sana minimal 4 meter gitu kan. Nah, jadi mungkin kendala, tapi bukan tidak mungkin kami bisa buat dengan alanya kami gitu, dengan versinya kami. Tapi yang pasti dan yang berkesan di hati saya itu keramahan penduduknya. Ya mungkin bapak-bapak di sini juga berpikir orang di Palembang sangar-sangar, ganas-ganas. Sama seperti kami, orang di Jakarta tuh cuek-cuek. Ternyata kan enggak. Jadi itu pengalaman. Jangan pernah menilai sesuatu kalau kita belum pernah. Jadi itu pertama. Kedua, memang lokasinya kurang lebih sama. Tapi orang-orangnya beda. Orang-orangnya beda. Dalam artian orang-orangnya beda, ya mungkin hasil kerja keras selama berproses selama bertahun-tahun. Nah kami pengen tiru itu, doain dan minta restunya, karena ilmu itu kalau nggak direstuin sama gurunya nggak berkah. Jadi kami minta restu sekalian supaya besok-besok kami di Palembang Pelaju, khususnya di Talang Bubuk, bisa berbuat seperti bapak-bapak di sini, ibu-ibu di sini dengan ikhlas tanpa pamrih apapun. Ya seperti tadi Bapak bilang, pasti kita banyak harus berkorban, banyak ruginya. Insya Allah dari sini kami tambah yakin
bahwa memang itu yang harus dilakukan orang-orang gila lingkungan. Nah, ya, itu aja yang bisa saya sampaikan. Pak, Ibu yang sudah berkenan tadi pengennya memang rencana kami kampung kami ini seperti ini Pak. Cuma memang tadi karena proses kita terus berjalan dan alhamdulillah kami insya Allah terus di sini telah termotivasi Pak, juga termotivasi. Mudah-mudahan ilmu yang ada di sini yang sudah kami lakukan ini akan kami terapkan di sana insya Allah, dan itu mungkin menjadi bahan acuan juga untuk diri kami dan kawan-kawan di sini untuk lebih baik lagi ke depannya, dan itu saya kira yang kita semua untuk lingkungan kita anggap sebagai ibu ya Pak, bahwa ini bakti terhadap ibu kita sendiri, bahwa jangan sampai jadi anak durhaka gitu Pak, minimal lingkungan itu jadi kita. Mungkin itu saja Pak yang kami sampaikan. Pertama-tama saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih dari Bu Erin dengan Bu Mimi dan Pak Teguh, Pak Haji, serta Pak Ilung, terutama Pak Pun yang sudah sangat-sangat berharga benar pada hari ini bisa mendampingi tamu dari Pelaju Sumatera Selatan, bisa keliling ke wilayah RW 03 Kelurahan Cepaka Putih Timur, dan alhamdulillah untuk apresiasi serta tanggapan Bapak Ibu semua sangat mensupport dan memotivasi kami harus terus dan terus semangat menjaga dan merawat lingkungan wilayah RW 03 dengan teman-teman semua penggiat dan pelopor. Semoga yang apa didapat dari sini bisa dikembangkan di Pelaju Sumatera Selatan. Dan memang yang seperti Pak Teguh bilang tadi, kita jangan melihat orangnya galak apa enggaknya, tapi kita lihat kegiatannya dan supportnya ke wilayah. Seperti yang tadi Bung Mimi bilang, usia tidak menghambat kegiatan kami di wilayah RW 03. Contohnya ada Pak Darmo, Dian, itu semua Pak Hadi. Iya, banyak contohnya. Jadi ya itulah, usia tidak membuat kita berhenti untuk berkegiatan di wilayah. Jadi sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Koreksi, nama saya bukan Teguh. Tahyudi. Tahyudi. Banyak berkata-kata lagi, cuma di sini saya bersama teman-teman di sini senang. Kenapa? Karena semakin banyak orang gila. Gila semua ya. Dalam tanda kutip, Iya. yang peduli terhadap lingkungan, kita semakin senang karena semoga semua bisa langgeng kegiatannya, dan kita berharap komunikasi terus terjalin, karena nanti ketika sudah resmi menerima apresiasi Lestari, itu ada grup khusus program Lestari di Indonesia, jadi semua kumpul bareng sambil kita bisa diskusi lebih lanjut. Nah insya Allah nanti ketika kita ada berkesempatan berkunjung ke Palembang, misalnya kita mampir ke Pelaju, saya sering kalau lewat darat ke Muntok itu lewat Tanjung Api-Api, jadi kan paling nggak udah lewat itu ya, sebelum itu kan bisa belok kanan ke Pelaju, paling nggak kayak gitu. Nah insya Allah kita semakin semangat dan sama-sama semangat. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan kita